Hewan nih biasanya lebih takut, Iman, sama manusia, lebih memilih kabur. Bantuan itu tidak ada. Untuk dilihat pun sangat minim sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu dengan Yaiman dan Bung Eno. tentu saja di acara unggulan dari SRTV, yaitu Wajah Kota. Wajah Kota adalah program yang membahas tentang dinamika manusia dan segala infrastruktur yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita bertemu dengan anak-anak muda yang kreatif dan aktif dalam mengedukasi tentang segala macam hewan kepada orang lain. Nah, Bung Eno, silakan diperkenalkan dulu. Ya, ini ada relawan Animal Rescue dan Education. Benar. Ini ada Bung Dipo. Ya, halo sahabat rakyat. Sahabat dulu, ya. Ada Bung Putra. Halo, Silakan sahabat sahabat rakyat. dulu. Bung Dipo, Bung Putra Ya. yang sudah hadir pada hari ini menemani kita dari tim rescue ya, kalau Ya, bisa benar. disebut secara garis besarnya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bung Eno? Iya. Apa itu relawan animal? Nah, animal ini binatang, hewan. Nah, hewan apa saja nanti dijelaskan. Relawan apa ini bentuknya? Jadi kita ini bergerak di bidang kemanusiaan, terutama hewan-hewan yang konflik dengan manusia, Bung. Banyak kejadian-kejadian hewan masuk rumah ataupun hal-hal yang terjadi seperti gigitan ular pada masyarakat. Nah, kita bergerak di situ sebagai relawan. Kita membantu masyarakat untuk menangani hewan tersebut. Oke. Education-nya seperti apa? Kalau untuk education ini kita biasanya lebih ke mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mengantisipasi ular yang masuk-masuk ke dalam rumah, bagaimana penanganan pertama hewan-hewan untuk mengatasi gigitannya gitu. Ah, Yaiman. Ini menarik, Yaiman. Benar-benar. Ah. Jadi kalau Usen itu bisa juga direscue ya, Usen. Tahu Usen? Apa Tidak, itu, apa Bang? nusen? sendok. Ular sendok. Oh ya. Ular sendok itu salah satu ular yang sering konflik dengan manusia. Sejak kapan kalian berdiri relawan ini? Kalau untuk Animal Rescue and Education ini kita sebagai relawan ini sudah semenjak 2018. Wih, lama ini Yaiman. Oh, lama, 2018. 2018. Berarti ada dong yang melatar belakangi kalian bisa berkumpul bersama menjadi relawan. Nah, coba jelaskan. Nah, jadi kita ini dari beberapa komunitas, kita rangkul jadi satu untuk membentuk sebuah relawan. Jadi kita tidak pernah memikirkan biaya apapun dari masyarakat. Kita tidak akan membebani masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa menghubungi kita kapanpun dalam 24 jam. Nah, itu kita akan membantu masyarakat bagaimanapun situasinya. Jika itu binatang itu masuk di area pemukiman masyarakat, kita akan cari binatang itu sampai ketemu. Oke, berarti muncul dari kesadaran. Kesadaran. Ini Yai, anak muda ini Yai, Iya. sadar akan mengenai dampak dari hewan-hewan yang sifatnya berbisa. Iya. Atau seperti apa ini? Atau ini biasanya kami ini berangkat dari kesadaran kami atas seringnya konflik manusia sama hewan ya. Karena kan lahan-lahan sudah mulai berkurang, jadi konflik atas hewan sama manusia ini lebih besar gitu. Tidak terpaku di reptil saja, di animal-animal lain yang rentan untuk konflik ke masyarakat. Biasanya kita bantu sebisa mungkin. Nah, itu Bung Eno. Jadi tidak hanya manusia, rupanya. Hewan juga terlibat dalam konflik lahan. Betul, ya. Tapi nggak pakai sertifikat itu kan. Tidak. Karena sebenarnya kita yang merebut lahan mereka, Bu. Iya. Nah, itu mungkin lebih bisa dijelaskan, Bung Putra. Ya. Apa sih yang membuat hewan-hewan ini akhirnya berkonflik dengan manusia? Terus di luar penanganan, yang paling banyak hewan yang sering berkonflik dengan manusia itu jenis hewan apa? Nah, jadi kenapa ular itu bisa konflik dengan manusia? Karena lahan habitat mereka itu habis, Bung. Dijadikan perumahan ataupun gedung-gedung. Nah, jadi mereka untuk mencari pakan itu sangat susah. Pakan yang ada itu sekarang ini di sekitar pemukiman manusia itu sendiri kan.
Ya seperti itu Bung, kalau konflik-konfliknya. Ya, ini Bung Dipo, dijelasin dulu nih, apa yang melatar belakangi kalian bisa berkumpul ini? Apa karena, oh nih sukanya ular, Bung Dipo sukanya kucing atau sukanya Iya. kodok? Nah, seperti apa ini? Latar belakang kita nih sebenarnya masing-masing orang dari Animal Rescue ini, kita nih dari komunitas, berbagai komunitas yang berkumpul jadi satu. Ini kebanyakan memang sudah bergelut di bidangnya nih dalam menangani macam-macam hewan nih, ular, ada juga burung, ada juga yang kucing yang di sekitar kita nih. Kita berkumpul ini untuk sama-sama lah membantu masyarakat di sekitar kita tuh untuk menangani konflik dengan hewan tadi, karena kan kadang-kadang ada ular masuk rumah, kadang-kadang musang yang di atas plafon, kadang-kadang ada yang anjing ganas segala macam kan. Dan kadang-kadang kita nih kalau di rumah nih bingung ya man, nak manggil siapa, nak ngasih tahu siapa, pada takut galau kan. Nah jadi semua orang ya. takut. Jadi atas keresahan kita nih, gimana kalau kita kumpul jadi pusat masyarakat kalau ingin ngelapor gitu, kalau ada apa-apa kita bantu. Dan sebagai dasar juga kita seperti pemadam kebakaran itu kan sangat sibuk jadwalnya. Belum dia memadamkan api, tapi dipanggil untuk masyarakat untuk menangani konflik dengan hewan. Nah, disitulah timbul kesadaran kita, Bung. Oh, Artinya sangat banyak ini Yai, yang dilakukannya Yai. luar biasa. Nah, untuk penanganan, kita ambil contoh yang sederhana ya untuk rescue. Kalau di masyarakat sekarang yang paling sering musang. Ya. Musang itu sering memangsa hewan-hewan ternak atau masuk ke dalam Ayam. rumah. Sedangkan kita tahu musang ini kan hewan bertaring kan, dan bisa dibilang liar kan. Nah itu kita sebagai orang awam ini sebelum melapor itu apa yang harus dilakukan dulu. Kemudian dari tim sendiri, tim rescue itu penanganannya seperti apa? Kalau untuk kita ini penanganannya tergantung ke hewannya apa dulu nih. Nah, Seandainya musang tadi ya. Kalau musang ini biasanya dia tidak akan bertahan lama di lokasi. Biasanya dia akan lebih memilih untuk kabur karena takut dia nih. Hewan nih biasanya lebih takut ya man sama manusia, lebih memilih kabur. Cuman karena kadang-kadang kita yang gegabah, kita yang gelisah, kayak mana dia lebih memilih nyerang untuk defensif, untuk bertahan. Karena kita merasa dirugikan kan, kadang ayam gitu dimakan, kadang apa kan. Nah, kita antisipasi tadi dengan cara yo kita cak mano jangan terlalu memancing ke mereka lah. Ayam kita yo dikandangi atau kayak mano kan. Karena musang ini kan berkeliaran di daerah kita ini biasanya di daerah yang dekat sama daerah hutan, dekat sama daerah semak-semak. Kalau dia memang sudah posisinya sudah makan ayam atau sudah dalam kandang, sudah terjebak, itu kita bisa untuk bantu rescue, untuk kita tangkap dan kita lepas liarkan lagi ke alamnya yang jauh dari pemukiman. Nah, ini Yaiman, menarik ini Yaiman. Yaiman, mungkin beberapa fakta sering terjadi. Nah, ini mengenai rescue tadi, kucing liar. Nah, kucing liar ini kan sering menyebabkan rabies. Nah, ini penanganannya atau antisipasi pertama apa yang harus dilakukan? Kalau ke kucing liar ini kita lihat ciri-ciri dari rabiesnya tadi ya. Biasanya kalau rabies itu lebih ke mulutnya berbusa. Nah, karena hewan-hewan rabies ini kan ada ciri-cirinya dia kalau kena rabies. Nah, kalau yang mulutnya berbusa, kadang sering kejang-kejang, itu kita jauhi. Terus ngomong lantur. Itu beda. Bukan itu. Itu kucing ya. Ini kucing. Nah, Sebisa ini, mungkin kalian dijauhi. kan sudah banyak nih yang kalian lakukan. Adakah edukasi yang kalian berikan ke masyarakat atau ke mahasiswa? Nah, kalau ada, kasih tahu sama rakyat. Seperti apa yang kalian lakukan? Ya, kita untuk edukasi ke masyarakat itu jangan pernah mengganggu mereka selagi mereka tidak mengganggu. Cukup pantau dan laporkan kepada pihak yang terkait untuk menanganinya. Kalau nanti nomor kita taruh bawah ya. Ya, Oke, di bawah ini ya. Ini, jalan nah. Jadi masyarakat lebih aman untuk menghindari konfliknya itu tadi, Bung. Oke. Ada edukasi di kampus kah? Dengan teman-teman Sudah. Bapak? Edukasi ke kampus ataupun dinas-dinas terkait ke masyarakat kita sering lakukan hal itu, Bung. Oke. Contohnya kemana? Contoh Kemarin yang terakhir ke terakhir UIN. di
PLTG di PLTG Mata Merah. Mata Merah. Di UIN tadi? Ya di UIN juga dari udah. Mata? Oke. Kita kolaborasi sama Mapalanya. Oh, dengan Mapala UIN. Ini Yai, sebelum kita tanya mereka lebih dalam, kita tanya dulu. Pernah nggak? Nah, ini Bung Putra ini mainannya ular ya? Ya, Pernah kepatok? pernah. Pernah digigit? Pernah. Pernah. Apa rasanya? Yang pasti rasanya sakit kalau kena gigit. Oke. Jadi yang terakhir kali saya kena itu malah kucing, Bung. Kucing. Itu kucing liar, jadi yang dia memangsa ternak masyarakat. Oke. Jadi saya berusaha menangkap, tapi kondisi itu memang saya kurang safety. Jadi di sini ada bekas luka juga nih, bekas gigitan kucing. Ini sebagai contoh. Terus penanganan pertamanya apa? Jadi untuk penanganan pertama kita imobilisasi dulu, Bung. Takutnya itu ada rabies atau apa kan. Kemudian kita langsung ke rumah sakit biar untuk dilakukan penanganan Oh, medis. tindak lanjut ya. Oke. Nah. Jaiman? Untuk Bung Dipo sendiri, pernah rasanya ditolak perempuan? Seperti Nah, untuk Bung Dipo, ini kan digigit nih ya. Nah, kalau untuk kepatok ya, kalau kata Lembang itu cetuk ulo, Cetok ulo. kita ambil lah ulo yang tidak berbisa ya. Misalnya ular tikus ya. Nah, itu penanganannya seperti apa? Kalau kita nih yang rentan biasanya ulo sawo atau Reticulatus piton ya, Iya. yang sering konflik sama kita nih. Kalau untuk ular tidak berbisa itu, kalau dia tidak sengaja kegigit gitu, itu lebih baik kita bersihkan pakai antiseptik saja. Kalau misalnya lukanya cuman ini ya, luka-luka kecil ya, Ringan ya. luka ringan, kita bersihkan pakai antiseptik, kita bersihkan seperti luka biasa lah. Nah, kalau misalnya dia sampai robek atau sampai meninggalkan luka yang besar itu sebisa mungkin secepatnya dibawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya, entah itu dijahit atau ada jaringan yang rusak, kan bisa mereka lebih tahu dan lebih berpengalaman di bidang itu. Jadi kita tetap rekomendasikan ke rumah sakit. Nah, Yaiman. Yaiman takut ulo dak? Oh, Bang. Nah, kalau Yaiman takut ular, coba kasih lihat ularnya. Oke. Wih, ini jenisnya ya. Oke, nah ini bisa di zoom Om Bimo. Ini jenis ularnya. balpiton. Ini Ular ini apa ular nih? Ini balpiton. balpiton. Piton. Maksudnya? Balpiton karena dia ular ini sering menggulung seperti ini, makanya disebut dengan balpiton. Oh, Ular ini ular asli Afrika. Afrika. Jadi ular piton bola. Bola ya. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini ular boa constrictor, dia aslinya Boa. dari Amerika. Iya. Yang mana yang berbisa? Ini tidak ada Ini yang keduanya berbisa tidak nih. ada yang Tidak ada berbisa. yang berbisa. Kalau ada yang berbisa, ini Bung, di sini ada berbisa lokal itu. Jangan dikeluarkan. Ya. Itu Yaiman, itu jantungnya bahaya itu. Tolong. Jangan. Nah, jadi ular yang berbisa ini tadi ini jenis Wigleri. Oke. Itu endemik dari Pulau Sumatera. Itu Pasti- sepertinya ada katak gitu. Ya, Ya. betul. Iya, kita punya. Melompat nggak kalau kita buka? Ya. Itu Kita melompat coba itu. buka ya. Coba Coba. kita buka ya. Nanti dimakan ular loh. Nah, Enggak. ini boa Coba, constrictor. saya boleh Ya, pegang boa yang ini. constrictor yang Yang- ini. yang boleh. Yang ini boleh. Oke. Ini loh, ini mana kepalanya ini sahabat rakyat? Wow. Dia memang melindungi diri dengan Oh, cara melindungi diri. melingkarkan badan gitu. Ya, Ya, dia bukan Zoom. tipe ular Nah, yang ini agresif. tolong Dia baru melingkar-lingkar. inilah. Yai, Ini ada kodok. katak nih. Ustaz, jangan ngaduk sana pun. Agak dia belet. Bukan Bung Mbak yang melet-melet. Hati-hati itu melompat nanti hilang loh. Makulah sahabat rakyat. Kalau dengan kodok agak berdua lah. Ini nih dia menutupi kepalanya ini ya, Bung Dipo ya. Iya. Dia emang dari alamnya pun defensifnya dengan menggulung badan. Ini sahabat rakyat coba kita kasih pegang Yaiman. Kalau ini berani. Mas. Kalau untuk berani pemula, saya sarankan untuk memelihara ular jenis ini. Ular ini paling jinak. Jadi di sahabat rakyat, Yaiman pegang ular. Sudah, oke. Waduh, keringet dingin ya Iman. Nah, jenis ular yang sering masuk ke dalam perkarangan rumah warga itu ular-ular apa itu?
Kalau jenis ular yang masuk pekarangan warga itu yang sering terjadi ular welang, weling, cincin emas, kobra. Itu sangat sering terjadi. Ataupun yang tidak berbisa itu ada Piton reculatus ataupun bisa disebut sanca kembang, ulo sawo lah. Oh, ular sawah. Ular Oke, sawo. oke. Terus yang bebisonya tadi salah sikonya kobra. Itu. Kobra. Oke. Nah, ini Yaiman, boleh ditanya Yaiman, suka duka mereka ini Yaiman? Nah, untuk jadi kan selama komunitas ini ada kan sudah dari 2018. Apa sih suka duka yang dialami? Sukanya dulu lah. Sukanya apa ketika berada di lokasi saat orang itu benar-benar membutuhkan? Nah, kalau sukanya kita senang bisa membantu masyarakat. Kita bisa menolong masyarakat itu untuk menghindari dari kecelakaan ya. Kecelakaan dalam bentuk itu konflik itu tadi. Nah, dan duka bagi kami itu ya kita tidak mengenal waktu, Bung. Mau jam 2 malam, jam 3 malam kita ditelepon, kita berangkat On time. on time. Untuk Dipo sendiri? Ya kalau saya sendiri sukanya itu lebih ke karena ini hobi ya, memang hobi dari kecil. Jadi untuk membantu masyarakat, apalagi yang sama hobinya dengan kita kan. Jadi bisa interaksi, bisa seneng ngasih tahu masyarakat tuh tadi gimana cara menangani, antisipasi ular ini masuk rumah gitu. Kalau dukanya kadang-kadang ada yang udah keburu mereka kegigit, kadang itu tadi kita malam-malam yang diteleponnya itu dukanya kadang. Atau jaraknya yang terlalu Nah, jauh. Untuk yang sudah kegigit itu, nah misalnya kita datang dengan posisi mereka sudah tergigit, itu tindakan apa yang kita lakukan? Kalau untuk ular tidak berbisa seperti tadi untuk kita bersihkan pakai antiseptik, kita bawa ke tetap rumah sakit. antiseptik. Kalau misalnya yang berbisa tadi kita rekomendasikan untuk imobilisasi. Imobilisasi itu untuk Mengurangi kita pergerakan. mengurangi pergerakan kayak dipen gitu kayak orang patah. Ah, Karena kebanyakan orang ini kan kalau digigit ular berbisa tuh diikat ya. iya. Karena berpikirnya lewat darah. Itu paling bahaya itu Kan kesalahan. di film-film tuh kan Iya. Iya. Diikat ya ya. Itu bahaya. yang sangat Itu jangan tidak itu. direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Jadi kalau kita imobilisasi itu, kita cari apa tuh 2 batang kayu atau apapun lah yang ada di sekitar kan. Misal yang kegigit itu area tangan, ya kita pen sini. Dan pengikatannya jangan kencang. Jika itu kencang, itu bisa menimbulkan pembekuan darah dan itu menimbulkan nekrosis ataupun pembusukan lebih cepat yang berujung amputasi di situ. Tapi selama ini edukasi yang di film salah itu ya. Lah. Ya, kebanyakan kan itu habis digigit, dihisap itu jangan itu. Iya. Karena racun bisa masuk ke mulut kita. Cik dulu kan nyai nonton Rambo ya. Ah. Ular ngigit. Stok. Rupanya meninggal ya kalau Meninggal. beda enggak dengan yang asli gitu. Nah, Jadi ada ciri fisik antara ular berbisa dan tidak berbisa. Kalau kena gigitan ular berbisa itu cuma meninggalkan 2 titik. Itu tidak mengeluarkan darah. oke. 2 titik, 2 bekas ya. Ada 2 bekas. Jika ular itu tidak berbisa, dia akan meninggalkan bekas gigi dan Yang itu banyak. mengeluarkan darah yang banyak. Darah segar itu pasti keluar. Itu yang tidak berbisa. Tidak berbisanya. Yang berbisa 2 titik. tadi. Nah, untuk ini kan masyarakat ini kan di luar penanganan yang tadi, tentu ada anti bisa atau segala macam itu. Untuk mengindikasi ular yang menggigit itu jenis apa? Bagaimana itu? Ya kita harus tanya dulu ke masyarakatnya, ciri fisiknya itu seperti apa gitu. Jenis ularnya. Ya, karena kita tidak bisa merekomendasikan juga di rumah sakit bahwa ini kegigit ular berbisa, tapi jenis ularnya kita tidak tahu. Nanti serum apa yang kita masukkan? Oh, oke. Jadi kita harus tahu dulu ciri fisiknya seperti apa. Nah, ini menarik, Yai. Kita tanya, Yai. Relawan ini siapapun bisa masuk. Bisa. Bisa. Sudah berapa banyak anggotanya? Selama dari 2018 ya tadi ya. Oke. Untuk sekarang sih kita lebih ke area lokal ya, sekitar sini. Ini paling Di sekitar kota ya? area lokal. Kebanyakan nih tim-tim kita nih dari daerah sini dekat base camp, sekitar 10 orang kurang lebih.
Jadi ini base camp kita di Jalan Sukorejo ya. Iya, di Jalan Sukorejo. Jadi siapapun sahabat rakyat yang mau datang ke sini bergabung atau mau minta edukasi boleh datang ke Jalan Sukorejo. Ini di base camp Kopi Sepakat. Iya, bisa sambil ngopi-ngopi, bisa santai gitu. Santai. Nah, ini Yai. Tanya Putra Yai, berapa banyak ular yang dia punya Yai? Kalau saat ini saya tidak memelihara ular, tapi saya lebih senang untuk memperhatikan lingkungan. Oke. Jadi masyarakat kita edukasi jangan banyak meninggalkan tumpukan-tumpukan sampah di area rumah. Rumput-rumput itu jangan Bisa jadi sampai tinggi. habitatnya ya? Iya, Oke. karena itu habitat ular senang seperti itu. Oke. Oke, sebenarnya sahabat rakyat yang namanya hewan liar itu kalau lingkungan kita itu kurang bersih, ada kemungkinan jadi tempat mereka bersarang. Jadi pentingnya kebersihan lingkungan itu untuk menjaga di sekitar rumah kita itu terhindar dari hewan-hewan yang membahayakan. Nah, untuk jenis hewan sendiri, Put atau Dipu, seluruh hewankah atau dibatasi hewan tertentu? Ya. Ya, misalnya kita tadi bahas kucing atau reptil ya. Ada kodok Misalnya tadi, kayak anjing atau apa tadi. Itu burung. bisa juga Ya. itu. Bisa. Jadi ini pernah terjadi waktu beberapa tahun lalu itu kan ada informasi harimau turun ke masyarakat itu di sekitar tahun 2018-an itu. Kalau nggak salah. Jadi Gunung Tempo ya? Iya. itu hampir seluruh daerah Wilayah. pegunungan turun, hampir seluruh wilayah. Di situ saya diminta oleh dinas terkait untuk membantu menangani konflik dengan masyarakat itu tadi. Jadi tidak terbatas hewan apapun di situ. Nah, yang pertanyaannya itu kau mendamaikan masyarakat dengan harimau itu pakai surat apa? Jadi sebenarnya Diajak ngopi mungkin ke sini ya, Iman. ajak ngopi ya. Enggak. Jadi penanganannya itu kan sebenarnya masyarakat itu cukup untuk menghindari area harimau itu tadi. Untuk pintasannya karena harimau itu meninggalkan jejak. Oke. Di situ masyarakat harus menghindari area-areanya. Indikasi jejaknya apa tuh? Nah, untuk harimau itu kan ada jejaknya kan besar, seperti kucing tapi besar. Nah, itu kan udah kelihatan bahwa itu bukan indikator. kucing kecil gitu. Ya. Kadang Ataupun ada dia bekas juga cakaran. meninggal cakaran-cakaran di batang gitu. Itu harus ditinggalkan. Oke. Jadi indikatornya ada jejak kaki dan bekas. Bekas cakaran ataupun raumannya itu kan sangat jauh, bisa terdengar sampai 1 kilometer. Kalau sudah terdengar rauman ya udah lebih baik menghindar menjauhi tempat. Oke. Nah ini Yai, mereka ini bukan hanya sekedar hobi, tapi juga mereka mengedukasi. Nah sekarang kita tanya ke mereka Yai, adakah bantuan ataupun perhatian khusus dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Palembang, atau pemerintah dari pusat ke relawan animal ini? Dari tahun ke tahun ini belum ada, Bung. Belum ada Belum sampai ada. sekarang. Untuk apa tuh bantuan itu tidak ada. Untuk dilihat pun sangat minim sekali. Nah makanya kita bukan ke pemerintah aja yang kita mau kan, ke masyarakat juga. Terutama masyarakat kan yang penting. Itu bukan kita mau minta bantuan sebenarnya kan, tapi kita minta kepedulian. Kepedulian, respect ya. Oke. Oke. Nah, jadi sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bung Putra dan Bung Dipo. Ya. Bahwa kepedulian itu kalau bisa dibangun dari akar yang paling bawah, yaitu kita sebagai masyarakat, dan mudah-mudahan nanti kepedulian ini kepada teman-teman dari tim rescue ini agar bisa lebih di-up ke atas untuk pemerintahan yang ada saat ini. Oke. Yai, kita cicipi dulu kopi sepakat ini Yai. Oke, Bung Dipo. Oke, Akor. Nah, mungkin terakhir ya, Bung Putra, kita minta sama Bung Dipo deh, harapannya lah, harapan tentang
tim rescue ini? Apa sih yang diharapkan benar-benar ke depannya dari teman-teman tim rescue ini? Kalau aku pribadi sih yang kuharapi kita lebih solid lah ke depan untuk komunitas-komunitas juga yang ada di Palembang. Terus untuk masyarakat lebih peduli lah. Kita lebih menjaga lingkungan kita, kebersihan kita kan. Jangan ada sampah-sampah yang menumpuk, jangan ada genangan-genangan air. Karena sebelum kita peduli ke orang lain tuh kita harus peduli ke diri kita dulu. Sebelum peduli ke orang lain, peduli ke diri kita dulu. Oke, diri sendiri. Oke, dulu. Bung Putra. Ya, jadi seperti pertanyaan Bung Eno yang tadi, dengan pemerintah, kita berharap pemerintah itu membuka wawasannya untuk memberikan peluang kita mengedukasi ke sekolah atau dinas-dinas terkait, itu sangat kami harapkan. Jadi kami akan ingin tuh edukasi itu lebih meluas ke masyarakat. Jika pemerintah mau apa itu memfasilitasi kita untuk edukasi, maka masyarakat akan semakin banyak yang tertolong. Itulah harapan kita. Oke. Nih Yaiman, perlukah ada dinas ini Yaiman? Sebenarnya sudah ada BPKSDA, Bu. BPKSDA. Dan itu dinas yang terkait itu sebenarnya mereka yang harus turun tangan. Tapi mereka tidak mampu mengatasi ke masyarakat-masyarakat. Ya, SDM ya mungkin ya dari dinas itu ya. Itu keterbatasan anggota yang pasti, Bu. Lewat tim rescue ini mudah-mudahan dari dinas terkait tersebut Ya, bisa menggandeng teman-teman ini kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah ke depan ya, nantilah. Oke. Tidak terasa obrolan kita sampai juga di ujung acara kita pada hari ini. Luar biasa banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang kita bicarakan hari ini dari kedua narasumber kita yaitu Bung Dipo dan Bung Putra. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih. Yang sudah memberikan wawasan, sharing-sharing ilmu dengan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini bisa membawa wacana baru Ya. dalam dunia intelektual tentang rescue ini. Saya Yaiman, Bung Eno. kami tutup Wajah Kota dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rea TV, kami dari tim Animal Rescue dan Education. Untuk masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan ataupun edukasi rescue yang ada ular-ular masuk dalam rumah bisa hubungin kami. Basecamp kami ada di Kopi Sepakat di KM 10 dan juga ada di Taman Kenten dan di Sako. Dan juga kalau untuk komunitas ada kami di Escalos Indonesia. Di IG ada semua. Tinggal tag aja di bawah. Jadi teman-teman bisa untuk menghubungi nomor kami di 0895 6201 43725 atau bisa hubungi 0812 7869 7730.